Bukan orang tua penolong di akhirat, tetapi guru ngaji. Inilah dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah, diberikan harta benda yang barokah, diberikan anak-anak yang soleh-solehah, duriyah yang thayyibah, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi pernyataan atau statement tentang penolong kelak di yaumil qiyamah atau penolong di akhirat, memang benar, bukan orang tua yang menjadi penolong kelak di yaumil qiyamah atau di akhirat, tetapi guru ngaji. Ini pernyataan yang benar jika orang tuanya itu bukan menjadi guru. Tetapi kalau orang tuanya juga menjadi guru ngaji, mendidik putra-putrinya, mengaji Al-Quranul Karim, mengaji hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW, mengkaji ilmu fikih, ilmu akidah, akhlak dan yang lain-lain, mengajari tata cara wudhu, mengajari tata cara sholat dan yang lain-lain, maka orang tuanya juga berposisi sebagai seorang guru. Status orang tua bukan hanya sebagai orang tua saja, tetapi juga menjadi seorang guru. Sehingga orang tuanya kelak di yaumil qiyamah juga bisa memberikan syafaat, menolong putra-putrinya, karena statusnya sebagai guru, bukan sebagai orang tua. Kemudian kalau orang tua misalnya hanya mencarikan nafkah, bekerja siang malam mencari uang, membuatkan rumah, membelikan mobil, memberikan makan setiap saat, memberikan fasilitas kepada anak-anaknya yang sifatnya hanya materi duniawi, tidak mendidik rohani, maka kedudukan orang tua yang seperti ini hanya sebagai orang tua belaka. Kelak di yaumil qiyamah tidak akan bisa menolong kepada anak-anaknya. Bahkan kedua orang tua dan anak atau putra-putrinya yang orientasi hidupnya hanya duniawi belaka, itu kelak di yaumil qiyamah bisa saling seret menyeret menuju nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang anaknya kan kurang birrul walidain, bahkan durhaka kepada orang tuanya. Anaknya dengan sebab durhaka kepada orang tuanya itu, anaknya terperosok di neraka. Sebaliknya, orang tua yang memang tidak mendidik rohani anak-anaknya, tidak mendidik akidah dan akhlak kepada anak-anaknya, orang tua yang semacam ini kelak di yaumil qiyamah juga bisa diseret oleh anaknya menuju nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu bedakanlah antara peran orang tua dan juga peran sebagai seorang guru. Al-farqu bainal walidi wal muallimi. Perbedaan di antara orang tua dan di antara guru. Kita perhatikan perbedaan antara orang tua dan perbedaan orang tua atau menjadi guru dan gurunya orang lain. Wal ghalibu bermula lumrahnya, umumnya, annal walida, yaitu sesungguhnya kedua orang tua atau orang tua, yub'idu, yaitu menjauhkan oleh orang tua, an-nasa pada manusia, minallahi dari Allah, ila dunia kepada duniawi. Jadi orang tua itu pada dasarnya menjauhkan manusia yang dulunya dekat kepada Allah, ditarik menjadi jauh dari Allah Azza wa Jalla, karena dulunya semua manusia itu berada di alam ruh, di alam arwah, dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian gara-gara kedua orang tuanya itu melakukan hubungan, kemudian spermanya berubah menjadi janin, janin tumbuh, kemudian janinnya diisi dengan roh, nyawa.
Nyawa yang dulunya dekat kepada Allah Azza wa Jalla ditarik, dimasukkan ke dalam rahim kandungan ibunya. Kan menjadi jauh tuh, jauh. Yang asalnya dekat ditarik, dimasukkan ke dalam rahim, kemudian keluar ke dunia. Jadi orang tua itu menjauhkan manusia yang dulunya dekat kepada Allah, dijauhkan menuju ke duniawi. Idza kana al-walidu, apabila ada oleh orang tua ghairu mu'allimin, yaitu bukan seorang guru pendidik kepada putra-putrinya, al mursyidin, atau bukan seorang penuntun. Waqad qala Allah azza wa jalla, dan sungguh telah berfirman oleh Allah azza wa jalla di dalam surat Luqman ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah oleh kalian, rabbakum, pada Tuhan kalian, wakhshaw, dan takutlah oleh kalian, yauman, pada suatu hari, yaitu hari di akhirat, hari kiamat, la yajzi, yang tidak akan membalas, walidun, oleh seorang tua, oleh orang tua, an walidi, pada anaknya, wala mauludun wajazin an walidi syai'an, dan juga anak tidak bisa membalas, memberikan faedah, manfaat kepada kedua orang tuanya, syai'an, pada sesuatu pun. Jadi jelas menurut Al-Quran Karim surat Luqman ayat yang ke-33, kita ini disuruh takut kepada Allah, dan kita disuruh waspada. Kelak di yaumil qiyamah, orang tua itu tidak bisa menolong kepada anaknya, dan sebaliknya anaknya juga tidak bisa menolong kepada kedua orang tuanya sesuatu pun. Jika hubungan antara anak dengan kedua orang tua hanya hubungan darah, hanya hubungan yang sifatnya jasmani, ragawi, tidak bersifat rohani. Kalau seandainya kedua orang tuanya bisa menjadi guru, mendidik rohani kepada putra-putrinya, maka orang tuanya juga bisa bermanfaat. Sebaliknya, putra-putrinya juga bisa bermanfaat kalau memang hubungannya adalah hubungan rohani, yaitu ilmu, iman, dan amal. Ingat, ilmu, iman, dan amal. Makanya menjadi orang tua itu hendaklah mendidik rohani kepada putra-putrinya, agar kedua orang tua juga menjadi guru bagi putra-putrinya. Wal murabbi, bermula murabbi, yaitu orang yang mendidik. Mendidik ini orang lain ataupun kedua orang tuanya bisa disebut murabbi. Yuqarribun nasa, yaitu mampu mendekatkan oleh murabbi an-nasa pada manusia, minat dunya ilallahi, daripada dunia ini menuju kepada Allah. Jadi kalau murabbi ini sebaliknya, mendekatkan manusia dari dunia menuju ke Allah, karena yang dididik adalah rohaninya, bukan ragawinya, bukan. Li'annal ulama'a warathatul anbiya'i, karena sesungguhnya para ulama warathatul anbiya'i, yaitu pewaris para nabi. Wa hum minal musyaffi'ina yaumil qiyamati, dan mereka para nabi dan ulama itu termasuk orang-orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Fayajibu ala kulli muslimin ayata'allama dinal islami bihadratil muallimi al-alim. Maka wajib bagi setiap muslim untuk belajar ilmu agama Islam di hadapan guru yang alim. Jika kedua orang tuanya bukan seorang yang alim, kemudian manusia tidak mau berguru kepada orang yang alim, celaka. Kelak di yaumil qiyamah dia akan kebingungan siapa yang akan menolong dia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu carilah guru dan hormati guru sehormat-hormatnya dengan hormat dan ta'zim. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.